Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Permatasari dari Prodi Ekonomi Syariah kelas B. Di sini saya akan membahas tentang pengertian qiraat Al-Quran. Menurut bahasa, qiraat Al-Quran adalah bentuk jamak dari qiraah yang merupakan isim masdar dari qara yang artinya bacaan. Pengertian qiraat menurut istilah cukup beragam. Hal ini disebabkan oleh keluasan makna dan sisi pandang yang dipakai oleh ulama tersebut. Berikut ini akan diberikan beberapa pengertian qiraat menurut istilah. Yang pertama, menurut Az-Zarqani, qiraat adalah suatu mazhab yang dianut oleh seorang imam qiraat yang berbeda dengan yang lainnya dalam pengucapan Al-Quran Al-Karim, serta sepakat riwayat-riwayat dan jalur-jalur daripadanya. Dari perbedaan ini dalam pengucapan huruf maupun dalam pengucapan keadaan-keadaan. Dan yang kedua, menurut Ibnu Al-Jazari, qiraat adalah ilmu yang menyangkut cara-cara mengucapkan kata-kata Al-Quran dan perbedaan-perbedaannya dengan cara menisbatkan kepada penuturnya. Keempat, menurut Az-Zakarshi, qiraat adalah perbedaan atau cara mengucapkan hafal-hafal Al-Quran, baik menyangkut huruf-hurufnya atau cara pengucapan huruf-huruf tersebut, seperti takhfif meringankan dan takskil memberatkan atau sama dengan yang lainnya. Dan yang kelima, menurut Asy-Syabuni, suatu mazhab cara pelafalan Al-Quran yang dianut oleh seorang imam berdasarkan sanad-sanad yang disambungkan kepada Rasulullah SAW. Perbedaan cara pendefinisian dana sebenarnya berada pada satu kerangka yang sama, yaitu bahwa ada beberapa cara melafalkan Al-Quran walaupun sama-sama berasal dari satu sumber, yaitu Muhammad. Adapun definisi yang ditemukan Al-Kasyalani menyangkut ruang lingkup perbedaan di antara beberapa qiraat yang ada. Dengan demikian, ada 3 unsur qiraat yang dapat ditangkap dari definisi di atas, yaitu yang pertama, qiraat berkaitan dengan cara pelafalan ayat-ayat Al-Quran yang dilakukan oleh seorang imam dan berbeda dengan cara yang dilakukan imam lainnya. Dan yang kedua, cara pelafalan ayat-ayat Al-Quran itu berdasarkan atas riwayat yang bersambung kepada Nabi, jadi bersifat tauqifiyy atau tauhidi. Dan yang ketiga, ruang lingkup perbedaan qiraat itu menyangkut persoalan lugat, hadzaf, i'rab, isbat, fastil, dan fasl. Ada beberapa kata kunci dalam membicarakan qiraat yang harus kita ketahui. Kata kunci tersebut adalah qiraat, riwayat, dan thoriqah. Sebagai berikut, qiraat adalah bacaan yang disandarkan kepada salah seorang imam dari qura yang 7, 10, atau 14, seperti qiraat Nafi, qiraat Ibnu Katsir, qiraat Yaqub, dan yang lain sebagainya. Sedangkan riwayat adalah bacaan yang disandarkan kepada salah seorang perawi dari para qura yang 7, 10, atau 14. Misalnya Nafi mempunyai 2 perawi, yaitu Qalun dan Warsi, maka disebut dengan riwayat Qalun an-Nafi atau riwayat Warsi an-Nafi. Adapun yang dimaksud dengan thoriqah adalah bacaan yang disandarkan kepada orang yang mengambil qiraat dan periwayat qura yang 7, 10, atau 14. Misalnya Warsi mempunyai 2 murid, yaitu Al-Azraq dan Al-Asyabani, maka disebut thoriq Al-Azraq an-Warsi atau riwayat Warsi min thoriq Al-Azraq. Bisa juga disebut dengan qiraat Nafi min riwayati Warsi min thoriq Al-Azraq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, nama saya Intan Barkisoraya dari Prodi Ekonomi Syariah semester 2 kelas B mata kuliah studi Al-Quran. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan tentang macam-macam qiraat dan juga latar belakang munculnya qiraat serta perbedaan-perbedaan yang terdapat dalam qiraat. Yang pertama adalah macam-macam qiraat. Jadi qiraat dibagi menjadi 3. Yang pertama itu adalah qiraat mutawatir. Qiraat mutawatir merupakan qiraat yang diriwayatkan oleh sejumlah perawi besar
yang tidak mungkin bersepakat untuk berdusta. Dan dari sejumlah orang-orang yang seperti itu, sanadnya itu bersambung-sambung sampai akhir penghabisan Nabi Muhammad SAW. Dan qiraat yang seperti inilah yang umum dipakai. Yang kedua adalah qiraat masyhur. Qiraat masyhur adalah qiraat yang sahih sanadnya, di mana qiraat ini dikategorikan ke dalam qiraat yang salah atau syah namun tidak mencapai derajat mutawatir, dan perawi-perawi di qiraat masyhur ini merupakan perawi yang adil dan dabit. Yang ketiga adalah qiraat ahad. Qiraat ahad merupakan qiraat yang sahih sanadnya tetapi menyalahi rasam Utsmani, dan kaidah bahasa Arabnya itu sesuai dengan rasam Utsmani, dan qiraat seperti ini tidak dapat dibaca atau digunakan. Kemudian yang selanjutnya adalah latar belakang munculnya qiraat. Jadi sebenarnya qiraat ini sudah muncul sejak zaman Nabi, walaupun pada saat itu qiraat itu bukan merupakan disiplin ilmu. Namun menurut catatan sejarah, timbulnya penyebaran qiraat ini dimulai pada masa tabi'in, yaitu pada masa abad kedua Hijriah. Pada waktu itu para qori itu tersebar di berbagai pelosok dan mereka lebih suka mengemukakan qiraatnya itu terhadap gurunya daripada menemui imam-imam yang lainnya, yang kemudian qiraat-qiraat tersebut diajarkan secara turun-temurun ke guru dan murid sehingga sampai kepada imam qiraat. Yang kedua adalah latar belakang penyampaian. Jadi menurut analisis yang disampaikan Sayyid Ahmad Khalil, perbedaan qiraat itu bermula dari bagaimana seseorang itu membaca qiraat kepada murid-muridnya. Jadi awalnya itu perbedaan itu muncul karena perbedaan guru yang mengajarkan ke murid-muridnya gitu. Dan hal-hal yang mendorong beberapa ulama untuk mencoba merangkum bentuk-bentuk cara penyampaian qiraat itu dan cara melafalkan Al-Quran itu disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor yang pertama itu adalah perbedaan dalam i'rab atau harokat, sehingga menyebabkan kalimatnya itu tanpa perubahan makna dan bentuk kalimat. Yang faktor yang kedua itu karena perbedaan i'rab dan harokat atau baris atau kalimat.
Di antara imam qiraat 7 yaitu Abu Bakar Asy-Syu'ba.